pagi, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar nih adik-adik? Kakak harap kalian semua bisa sehat selalu ya. Dan yang paling penting, kita harus selalu semangat. Hari ini kita akan kembali beribadah dalam kebaktian sekolah minggu. Adik-adik udah tahu kan? Hari ini kita memasuki minggu ketiga Prapaskah. Oke, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mulainya dengan doa. Yuk adik-adik semua, kita lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau sudah kembali izinkan kami untuk bisa beribadah bersama-sama pada hari ini. Walaupun kami melakukannya di dalam daring, tapi tolong Tuhan yang tetap berkati supaya kami bisa beribadah dengan baik, ibadahnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus selalu dengar-dengaran. Kita harus dengar-dengaran dengan orang tua kita juga harus nurut dengan orang tua kita, terlebih dengan Tuhan kita. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Ikutin gerakannya ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, ikut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, ikut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Nanti masuk surga terima mahkota. Adik-adik boleh kembali duduk. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Siwi. Yuk adik-adik, kita siapkan Alkitab kita duduk yang manis, dan kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang balita boleh dibantu oleh mama, papa, atau kakak di rumah ya. Silakan Ibu Siwi. Anak-anak di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sebelumnya sudah disiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab dari Lukas 12 ayat 1 sampai 3. Lukas 12 ayat 1 sampai 3. Ibu Siwi akan membacakannya untuk kalian. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang
tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Demikian firman Tuhan. Biarlah setiap orang boleh mendengarkannya dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Anak-anak, tadi Ibu Siwi sudah membacakan Alkitab untuk kalian. Kini Ibu Siwi akan membawakan cerita. Nah, semuanya duduk yang manis. Mari kita dengarkan cerita. Alkisah, hiduplah 2 ekor tikus. Tikus yang satu tinggal di ruang perpustakaan. Tikus ini sangat senang bisa tinggal di ruang perpustakaan. Ruangan yang sangat bersih dan teratur. Banyak buku-buku bacaan yang bagus-bagus di tempat ini. Ada buku tentang kedokteran, ada buku tentang alam semesta, tentang hewan-hewan, tentang tumbuh-tumbuhan, dan masih banyak lagi buku-buku yang lainnya. Tikus ini merasa dirinya pandai, hebat, karena dia setiap hari bisa melihat buku-buku yang bagus. Sementara di tempat lain, seekor tikus tinggal di gudang makanan. Setiap hari dia melihat orang keluar masuk gudang, membawa dan menyimpan makanan. Suatu hari, kedua tikus ini bertemu dan mereka bercakap-cakap. Tikus perpustakaan berkata, "Hai tikus gudang, kotor sekali tubuhmu. Kau tidak pernah membersihkan diri ya? Kau juga tidak pernah belajar tampaknya. Yang ada di pikiranmu hanya makanan. Dasar tikus jorok. Tidak seperti aku. Aku adalah tikus yang pandai dan tubuhku selalu bersih karena aku tinggal di ruangan yang rapi dan nyaman. Aku dikelilingi oleh buku-buku pengetahuan yang bagus-bagus." Lalu tikus gudang pun berkata, "Aku memang kotor karena aku tinggal di gudang yang penuh dengan beraneka bahan makanan. Tetapi aku senang berada di sana. Aku senang tinggal di sana." Kemudian, kedua ekor tikus itu berjalan mengelilingi ruangan. Sampai akhirnya mereka melihat sebuah kotak. Ya, sebuah kotak. "Kotak apa itu?" kata tikus gudang. "Wah, sepertinya itu kotak makanan. Pasti isinya makanan enak," kata tikus perpustakaan penuh percaya diri. Karena dia merasa dirinya lebih pandai. Lalu ia membuka kotak itu dan mengambil isinya. Kemudian dia memakannya. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian dia merasa tenggorokannya panas seperti terbakar. Tolong, tenggorokanku terasa panas. Tolong ambilkan air untukku. Tolong aku, tenggorokanku panas sekali. Seperti terbakar rasanya." Lalu, tidak lama kemudian, tikus perpustakaan itu rebah dan dia mati seketika.
Ternyata kotak itu berisi racun tikus. Nah, itulah akibatnya jika suka berpura-pura. Hidup tikus perpustakaan itu sangat mengenaskan. Dia mati sia-sia karena ketidakjujurannya. Selama ini hidupnya penuh dengan kepura-puraan. Dia merasa hebat karena tinggal di perpustakaan. Tapi kenyataannya dia tidak bisa membaca. Dia tidak pandai. Seandainya saja dia hidup jujur, tidak berpura-pura, maka tikus itu tidak akan mati sia-sia. Karena dia akan membaca tulisan di kotak itu sebelum membukanya. Anak-anak sekalian, firman Tuhan yang sudah kita baca mengingatkan kepada kita bagaimana hidup kepura-puraan yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka tahu isi kitab suci. Bahkan mereka mengajari orang-orang untuk bersikap baik. Tetapi sayangnya mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka suka berpura-pura baik, tetapi sebenarnya memiliki niat hati yang jahat. Terlebih kepada Tuhan Yesus, mereka sangat membencinya. Hidup mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan yang mereka pelajari. Inilah yang membuat kerohanian mereka mati. Karena mereka tidak jujur, selalu berpura-pura baik. Hidup mereka penuh kemunafikan. Orang yang munafik adalah orang yang perkataannya tidak sesuai dengan isi hati dan perbuatannya. Tuhan Yesus mengibaratkan mereka seperti ragi yang sedikit tetapi bisa berpengaruh banyak. Anak-anak, pernahkah kalian bertemu dengan orang seperti ini? Orang yang berpura-pura baik, misalnya saja memberikan permen, memberikan jajanan, atau bahkan memberi uang. Tetapi dia menyuruh kita untuk melakukan hal yang tidak baik, yang mungkin kita sendiri juga tidak mau untuk melakukannya. Nah, seandainya jika kalian bertemu dengan orang seperti ini, jangan takut untuk segera melaporkan kepada orang tua kalian. Karena kejujuran itu harus diungkapkan. Bahkan anak-anak, ingatlah selalu, Tuhan Yesus senang kalau kita semua hidup jujur dan mengatakan apa adanya. Tidak perlu berpura-pura. Demikianlah firman Tuhan minggu ini. Terima kasih Ibu Siwi untuk firman Tuhan yang hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semua ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Ayat persembahan hari ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan bisa dikirim melalui transfer ke rekening Gereja Kristen Pasundan Bogor. Adik-adik semua bisa menitipkan persembahan ke mama papa ya. Nah adik-adik, seperti yang firman Tuhan tadi katakan, kita harus selalu jujur dan tidak boleh munafik. Kita harus kuat untuk menghadapi semua tantangan yang bisa membuat kita menjadi munafik dan tidak jujur, karena tidak jujur itu dosa.
Adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas yaitu menulis ayat Alkitab sesuai dengan firman Tuhan hari ini, yaitu kemunafikan versus kejujuran. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas origami, lem, gunting, spidol. Adik-adik bisa menggunakan spidol yang berwarna-warni dan tutup gelas. Yuk kita mulai. Yang pertama, kita akan membuat bentuk lingkaran menggunakan tutup gelas yang adik-adik punya di rumah masing-masing. Selanjutnya, kita akan menggunting lingkaran tersebut. Guntingnya dengan rapi dan berhati-hati ya adik-adik. Kalau sudah jadi, kita akan menggambar ekspresi wajah di lingkaran yang sudah kita potong. Adik-adik bisa menggambarkan ekspresi wajah senang, sedih, ataupun yang lainnya sesuai dengan apa yang adik-adik rasakan saat ini. Di sini kakak menggambarkan ekspresi wajah senang. Selanjutnya, kita akan menulis ayat Alkitab sesuai dengan firman Tuhan hari ini di kertas yang berbeda. Kakak mengambil ayat dari Lukas 12 ayat 2. Adik-adik juga bisa mengambil ayat yang lain tentang kejujuran atau ketidakmunafikan. Adik-adik juga bisa menghiasnya sekreatif mungkin. Lalu, kita akan menempel gambar wajah di kertas ayat Alkitab. Nah, sudah jadi. Adik-adik juga bisa membuat model yang lain sebebas dan sekreatif mungkin. Adik-adik bisa memajangnya di kamar adik-adik atau di tempat lain yang gampang adik-adik lihat supaya adik-adik bisa selalu ingat untuk selalu jujur dan tidak munafik. Nah, hasil karya adik-adik bisa adik-adik kirimkan ke grup sekolah minggu. Kakak tunggu ya. Mari anak-anak, kita akan masuk dalam doa syafaat dan akan diakhiri oleh doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sudah mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang selalu hidup jujur dan tidak berpura-pura. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah bersama, agar kami bisa saling menguatkan dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan, Engkau yang menjagai dan melindungi kami sepanjang minggu ini. Berkati sekolah kami, berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Lalukanlah bangsa dan negara kami dari segala bencana dan malapetaka. Satukan hati kami untuk kami dapat memberi dampak yang baik bagi negeri kami tercinta. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan, dan kami juga berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari anak-anak, kita akan terima berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Terima kasih ya adik-adik sudah tetap setia untuk beribadah hari Minggu walaupun secara daring. Jangan lupa ya, kita harus menerapkan apa kata firman Tuhan hari ini, dan kita harus selalu ingat pesan ibu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Have you heard of the one called sin?